Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muslim Cerdas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat kesehatan serta rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Sahabat, sudah umum dan lazim dilakukan di masyarakat setelah sholat berjamaah bersalaman antar sesama jamaah sholat. Masyarakat Nusantara dikenal dengan kesantunan, kesopanan, serta kelembutannya. Mereka identik dengan masyarakat yang pandai dalam bersosial dan bukan tipikal masyarakat individu. Kekompakan masyarakat Nusantara ini juga tercermin dalam tradisi agama yang mereka lakukan. Terbukti, hampir sebagian besar tradisi keagamaan mereka dilakukan secara kolektif atau berjamaah dan memiliki fungsi sosial yang cukup kuat. Misalnya tradisi jabat tangan setelah sholat. Kegiatan ini kita temukan di masyarakat. Seusai sholat berjamaah, mereka saling sapa satu sama lainnya dengan berjabat tangan. Ada juga yang berzikir dan berdoa terlebih dahulu, baru kemudian salaman. Dan tradisi ini sekaligus dapat memupuk persaudaraan serta memperkuat keakraban. Menurut sebagian orang, terutama mereka yang sudah lupa dengan tradisi Nusantara dan terlalu lama di luar negeri, tradisi salaman setelah sholat dianggap sebuah bid'ah dan tidak boleh dilakukan. Tapi menyengajakan setelah sholat salam-salaman, maka saya tidak menemukan sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan juga salam-salaman. Ketika Anda berbuat salam-salaman atau Anda berkata Al-Fatihah, maka Anda sudah meninggalkan apa? Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bolehnya itu bukan karena salawatnya ya, bukan karena salamannya, tapi karena tidak pernah ada panduan dari kiai dan guru kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah beliau apapun sifatnya, kedipan matanya pun kalau perlu diikutin. Jadi Is bin Abdul Salam dengan tegas beliau memerangi yang namanya apa? Bid'ah yang dianggap oleh orang hari ini apa? Hasanah. Dalam Islam kita tidak pernah diajarkan untuk bersalaman selesai melaksanakan sholat. Sebetulnya ini adalah praktek yang baik dan tidak ada masalah sama sekali. Namun beberapa orang mempertanyakan mengenai hukum bersalaman setelah sholat. Dan parahnya ada yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah bid'ah. Benarkah demikian? Sebelum sholat salaman boleh, setelah sholat salaman boleh, karena hadis tentang salaman umum. Mamin muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani berjumpa wa yatasafahani berjabat tangan illa ghufira lahuma. Apakah sebelum sholat dia sudah salaman ataupun setelah sholat sudah salaman? Sebenarnya bersalaman setelah sholat dianjurkan dalam agama Islam karena bisa menambah eratnya persaudaraan sesama umat muslim. Aktivitas ini sama sekali tidak merusak sholat seseorang karena hal itu dilakukan setelah prosesi sholat selesai dengan sempurna. Beberapa orang mempertanyakan hukum bersalaman setelah sholat, hanya berfokus seputar bid'ah. Tidaknya bersalaman dan apakah hal tersebut pernah dilakukan pada zaman Nabi. Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang bersalaman, di antaranya adalah riwayat Abu Daud. Diriwayatkan dari Al-Barah dari Azib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ada dua orang muslim yang saling bertemu, kemudian saling bersalaman, kecuali dosa-dosa keduanya diampuni Allah sebelum berpisah." Hadis riwayat Abu Daud. Sementara itu di hadis yang lain diriwayatkan dari sahabat Yazid bin Aswad bahwa ia sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah sholat para jamaah tersebut untuk menyalami Nabi. Namun mereka mengusapkan ke wajahnya masing-masing. Dan begitu juga saya menyalami tangan Nabi, lalu saya usapkan ke wajah saya. Hadis riwayat Bukhari, hadis ke-3360. Dari beberapa hadis tersebut, sudah cukup menunjukkan bahwasanya hukum bersalaman setelah sholat adalah boleh. Dan hal tersebut pernah dilakukan para sahabat setelah sholat dengan menyalami Nabi Muhammad SAW. Bukan perkara bid'ah. Al-musafahah aqbas subhi wal asri minal bid'i ya,
bersalam-salaman selesai sholat subuh dan sholat asar dari perbuatan bid'ah. Jadi nggak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah, itu nggak ada dalilnya, satu pun nggak ada hadisnya. Jadi ini tidak pernah ada sunnahnya ya. Termasuk ikhwas sekalian tidak boleh bersalaman setelah sholat kalau dijadwalkan, itu dianggap bagian paket dengan sholat berjamaah. Saya belum menemukan ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sunnah Nabi atau sunnah para sahabat kalau mereka setelah sholat mereka saling bersalam-salam. Tapi menyengajakan setelah sholat salam-salaman, maka saya tidak menemukan sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga pendapat para ulama tentang hukum bersalaman setelah sholat. Imam Al-Tahawi berkata bahwa bersalaman setelah sholat adalah sunnah dan begitu juga setiap berjumpa dengan sesama muslim. Sementara itu, Syekh Abdul Ghani An-Nabilisi, beliau berkata, musafahah setelah sholat masuk dalam keumuman hadis tentang musafahah secara mutlak. Di sisi lain, Imam Nawawi berkata, sesungguhnya musafahah atau berjabat tangan setelah sholat dan mendoakan saudara muslim agar supaya sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ungkapan semoga Allah menerima sholat Anda, ialah di dalamnya terdapat kebaikan yang besar dan menambah kedekatan antar sesama dan menjadi sebab eratnya hati dan menampakkan kesatuan antar sesama umat muslim. Imam Az-Zunuddin bin Abdissalam, beliau berkata, musafahah setelah sholat adalah masuk dalam kategori bid'ah yang diperbolehkan. Jika ada yang mengatakan bid'ah, bahwa menurut Imam Izzunuddin bin Abdissalam itu merupakan bid'ah yang diperbolehkan. Akan tetapi, hal tersebut pernah dilakukan para sahabat pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian menurut sebagian ulama yang lain, bahwa bersalaman setelah sholat dianjurkan dalam Islam karena bisa menambah eratnya persaudaraan sesama umat muslim. Di sisi lain, Ustadz Abdul Somad, Dai Kondang asal Riau, bersalaman setelah sholat ada dalilnya dan justru membawa kebaikan. Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwa banyak dalil yang menjadi dasar keutamaan bersalaman. Berikut ini hadisnya. Dari Qatadah, ia berkata, saya katakan kepada Anas, apakah bersalaman itu ada pada sahabat Rasulullah? Ia menjawab, ya, hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian juga ada hadis berikut ini. Dari Abdullah bin Hisham, ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW. Beliau meraih tangan Umar bin Khattab atau bersalaman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain bersalaman adalah sunnah dari Rasulullah SAW, bersalaman juga mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya mendapat ampunan. Dari Al-Barah bin Azib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dua orang muslim bertemu, bersalaman, maka Allah mengampuni mereka berdua sebelum keduanya berpisah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, manfaat bersalaman adalah menghilangkan rasa dengki. Bersalamanlah kamu, karena bersalaman itu menghilangkan hasad dengki. Riwayat Imam Malik, hadis ini dhaif, tetapi layak untuk fadail, imal, atau keutamaan amal. Manfaat yang selanjutnya adalah bisa menggugurkan dosa. Dari Hutsfaisah bin Al-Yaman, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya orang mukmin ketika bertemu dengan saudaranya mukmin, ia mengucapkan salam, ia meraih tangannya lalu bersalaman dengannya, maka bergugurlah dosa mereka berdua sebagaimana bergugurnya daun kayu. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Mujam Al-Awsas.